Ya, 1 semester untuk yang D3 ya. Nah, kalau yang D2 sekarang untuk ini rencananya 2 semester. Itu ada dari sisi pengetahuan materialnya, misalnya jenis material yang digunakan, seperti tadi ada yang 1, 2, 2, 3, artinya apa gitu. Konsep gangnya Masih dalam rangka link and match kurikulum untuk memulai program Diploma 2 Jalur Cepat, Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali, kembali mengundang pihak SMK, kontraktor, konsultan, Asosiasi Gapensi dan Asosiasi Inkindo, Selasa tanggal 16 November tahun 2021. Kegiatan ini diisi dengan kegiatan lokakarya penyusunan pembelajaran metode khusus, dan desain pembelajaran berbasis proyek, serta kegiatan fokus group discussion pengembangan kerjasama dengan penyusunan rencana operasional kerjasama dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Ketua Panitia Pelaksana D2 Jalur Cepat, I Ketut Sutapa mengatakan, di hari kedua ini, pemateri yang dihadirkan diantaranya dari kontraktor PT Sanur Jaya Utama, yang fokus di bidang pengaspalan jalan, serta pihak konsultan Belo Design Studio, yang menangani pekerjaan perencanaan. Dari informasi yang disampaikan, diberikan pemahaman-pemahaman bagaimana metode yang dilakukan nantinya pada perkuliahan magang pada program D2 Jalur Cepat ini. Sementara, lokakarya ini menghadirkan 3 pembicara, diantaranya, I Gusti Agung Atnyana Putra, I Putu Gede Cahyadi Putra, Gede Indra Atmaja. Sedangkan kegiatan fokus group discussion, menghadirkan 3 pembicara diantaranya, Ketua BPD Gapensi Provinsi Bali, Wayan Atnyana, Ketua Inkindo Provinsi Bali, Ketut Gupta, I Gede Rustiawan, dari Cive Rusma Indah. Pada hari ini dilakukan kegiatan workshop penyusunan desain pembelajaran dan penyusunan pembelajaran metode khusus. Jadi dari materi yang disampaikan oleh beberapa narasumber, diantaranya itu adalah dari kontraktor dan PT Sanur Jaya Utama, di mana PT Sanur Jaya Utama itu pekerjaannya itu adalah di bidang pengaspalan jalan. Di lain pihak ada konsultan dari Singaraja, Belo Design, itu kebanyakan menangani pekerjaan-pekerjaan perencanaan, villa, dan yang lain. Dari informasi yang diberikan oleh narasumber, diberikan pemahaman bagaimana metode yang dilakukan nantinya pada perkuliahan magang pada program Diploma 2 Jalur Cepat ini. Nah, kami mengkonsep 1 tahun magang ini, semester yang di magang pertama, magang di konsultan, sedangkan semester berikutnya itu adalah 6 bulan magang 2, yaitu magang di kontraktor. Nah, kami mengambil konsep magang 2 tempat ini karena setelah kami melihat kurikulum di SMK di bidang sipil, itu banyak mata pelajarannya itu ada di bidang bangunan, ada di bidang perencanaan menggambar, sehingga nanti dalam penyusunan kurikulum ini mengakomodasi kedua bidang yang ada di SMK yang kami ajak kerjasama. Jadi sekali lagi, dengan 2 magang semester ini, 1 tahun magang, harapannya siswa SMK bisa juga sebagai juru gambar di bidang pengawasan, di bidang pelaksanaan bangunan. Jadi fokusnya itu adalah di bidang pelaksanaan dan pengawasan. Ditemui usai FGD, Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Bali, Wayan Atnyana, sangat menyambut baik program D2 Jalur Cepat Fondasi Beton dan Pengaspalan Jalan. Menurutnya, program ini sangat menarik karena pengembangan prodi ini dilakukan sharing kerjasama antara perguruan tinggi dan industri. Sehingga nantinya, lulusan dari D2 Jalur Cepat ini, betul-betul akan menghasilkan SDM yang siap kerja. Asosiasi Gapensi tentu menyambut dengan baik ya. Ada program studi baru, yaitu program D2 Fast Track, jurusan fondasi beton dan jalan raya. Karena terus terang saja kenapa kami menyambut baik gitu. Karena ini adalah sangat menarik bahwa program studi ini adalah dilakukan
sharing ya, bekerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, dengan industri ya. Nah, ini yang kami menariknya, sehingga nantinya tamatan diploma D2 Fast Track ini betul-betul memang SDM yang sudah siap kerja. Nah, itu yang menyebabkan kami sangat support program ini. Tentu doanya saya yang mudah-mudahan ini memang bisa secepatnya ini dimulai program ini gitu. Mudah-mudahan izinnya dari Kementerian Pendidikan bisa cepat keluar. Kita sangat-sangat menunggu program ini, karena terus terang saja kami dari Gapensi dengan adanya regulasi baru ini, ya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian turunannya PP 05, itu adalah mensyaratkan sekarang persyaratan SBU, sertifikat badan usaha itu sekarang sudah agak ketat. Karena bidang jasa konstruksi ini adalah dianggap suatu bidang usaha yang berisiko menengah tinggi. Jadi persyaratan untuk mendirikan badan usaha jasa konstruksi sekarang sangat berat. Dari sisi, kami bicara dari sisi personilnya. Ya, kalau dulu persyaratan itu penanggung jawab teknik kelas namanya. Kalau sekarang itu penanggung jawab teknik subkelas. Jadi kebutuhan personilnya kita sekarang banyak sekali. Kemudian juga diatur dalam PP 05 ada ketentuan bahwa sekarang SKT itu minimal harus pendidikannya diploma 1. Jadi terus terang aja selama ini memang hampir semua SKT-SKT yang dipakai oleh rekan-rekan di Gapensi itu ya rata-rata memang pendidikannya SMK STM sederajat gitu. Nah, sekarang ada persyaratan baru yang harus pendidikan minimal diploma 1, ya tentu ini program ini sesuatu yang sangat menarik buat kami. Hal senada disampaikan oleh Ketut Gupta, selaku Ketua Inkindo Bali. Pihaknya mengaku sangat mendukung dibukanya program D2 jalur cepat ini. Karena SDM di bidang ini, sangat dibutuhkan, terutama tenaga-tenaga terampil, tidak hanya di jasa konstruksi fisik, namun di konsultan juga sangat dibutuhkan. Tiang kebetulan di Inkindo Bali yang membawahi anggota yang bergerak di bidang jasa konsultansi, tentu sangat menyambut gembira dan mendukung dibukanya program D2 Fast Track ini. Karena apa? Karena kami juga di Inkindo sangat membutuhkan dan siap untuk bersinergi dengan program ini, karena tenaga-tenaga terampil yang saat ini tidak hanya di jasa konstruksi untuk fisik, tetapi di konsultan pun kami memerlukan. Misalkan seperti juru gambar, juru ukur, estimator, dan lain sebagainya, itu sangat penting dan sangat diperlukan. Apalagi sekarang dengan jalur cepat ini, kami sangat siap untuk kalau memang sudah ada lulusannya, untuk kami bisa tampung di anggota jasa konsultan yang sudah sangat membutuhkan. Kemudian yang berikutnya, dengan kondisi sekarang ini di mana pemerintah menggalakkan daya saing, sehingga D2 ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas anak-anak siswa kita yang baru tamat SMK untuk bisa diberikan tambahan pengetahuan, teknologi, dan inovasi-inovasi yang sangat bermanfaat, sehingga dia akan siap terjun di dunia industri, khususnya di jasa konsultan. Kalau tidak begitu, maka kita sebagai jasa konsultan yang merupakan bagian dari industri ini akan kalah bersaing dengan usaha-usaha lain yang ada dari luar Bali. Oleh karena itu kami sangat mendukung dan siap bersinergi. Dan oleh karenanya kami dari Inkindo siap juga akan menampung jika nanti diajak untuk tempat magang, praktek kerja, baik di studio, di kantor maupun di lapangan. Karena kami sangat memerlukan dan membutuhkan, sehingga sinergi ini merupakan suatu implementasi kerjasama yang sudah kita lakukan dengan pihak Politeknik Bali. Mungkin demikian yang kurang lebih yang bisa sampaikan, dan harapan yang kedepannya, sehingga nanti lulusan siswa daripada D2 Fast Track di samping dia memiliki ijazah, dia sudah memiliki sertifikat kompetensi yang sekarang dipersyaratkan. Jadi bukan nanti dia baru mencari, tetapi dia sudah memiliki dan siap untuk bekerja. Sehingga kami dari jasa konsultan siap akan menampung dan langsung bekerja di lapangan maupun di studio. Itulah yang Pada kesempatan sama, I Gede Rustiawan dari CV Rusma Indah menyampaikan, dengan dibentuknya D2 ini, pihaknya sangat siap mendukung.
karena pihaknya di konsultan sangat membutuhkan anak-anak yang bergerak di dunia jasa konstruksi. Kami dari konsultan, karena kami bergerak di dunia konsultan, dibentuknya jalur D2 di Politeknik Negeri Bali ini sangat mendukung. Kami pun akan mendukung kegiatan tersebut, karena kami di konsultan sesungguhnya sangat membutuhkan anak-anak yang bergerak di dunia jasa konstruksi ini, karena Bali sedang digempur oleh pembangunan yang begitu pesat. Artinya anak-anak yang kita butuhkan memang siap pakai. Nah, di sini kami sebagai konsultan yang bergerak di arsitektur Bali, kami sangat memerlukan. Kalau tidak kita yang menjaga, siapa lagi? Makanya daripada itu anak-anak kita didik sekarang, disiapkan mentalnya, ilmunya biar siap di dunia kerja. Tak hanya dari asosiasi dan konsultan, pihak mitra SMK juga menyambut baik program D2 yang dikembangkan di Teknik Sipil PNB. Seperti yang disampaikan Wakil Kepala Sekolah Bidang HIM, SMK N3 Singaraja, Imade Suwartana. Dari tujuan dibentuknya program ini, adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa, sehingga kompetensi siswa nanti bisa memenuhi kebutuhan dari industri. Kami dari SMK Negeri 3 Singaraja sangat mendukung sekali program D2 Pasrek ini. Yang pertama yang kami bisa lihat dari tujuan D2 Pasrek ini adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa, utamanya adalah siswa SMK. Jadi kompetensi yang diperoleh di SMK akan lebih ditingkatkan lagi. Jadi program D2 Pasrek ini sehingga kompetensinya nanti akan memenuhi apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh industri. Jadi sebagai operator kemudian Hal senada disampaikan I Gede Dharma Sancita, selaku Ketua LSP SMK N1 Denpasar yang juga guru teknik konstruksi dan properti SMK N1 Denpasar. Dengan program D2 jalur cepat ini, pihaknya berharap kebutuhan tenaga teknis bisa terpenuhi, dan siswa-siswa bisa mencapai apa tujuan dari program ini. Salam vokasi. Kami dari SMK Negeri 1 Denpasar sangat mendukung program Diploma 2 jalur cepat, fondasi dan pengaspalan jalan agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga teknis di Indonesia. Mudah-mudahan dengan program ini kebutuhan tenaga teknis bisa terpenuhi dan siswa-siswa kami dapat mencapai apa tujuan dari program ini. Program ini memiliki keunggulan, pertama memiliki waktu studi yang lebih pendek, kemudian juga memiliki keuntungan biaya yang lebih sedikit. Sekali lagi, semoga sukses, sukses, dan sukses. Diarahkan. Nah, sekarang Anda pelajari tentang apa?